Pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di dalam dunia ini tidak terbatas kepada pelayanan akan meyakinkan dosa saja, kebenaran dan pengadilan saja. Pekerjaan yang kedua dalam dunia ini adalah untuk menghalang-halangi pertumbuhan kedurhakaan. Rasul Paulus berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Hal ini menempatkan pada kita tanggung jawab yang sangat besar. Dunia hanya dapat melihat adanya terang yang bersinar jika mereka melihat pekerjaan kita yang baik. Dunia akan sadar. Dari Alkitab, wahyu Allah membuka bahwa Roh Kudus itu memiliki knowledge, pengetahuan, emotional, dan kemauan. Dan juga Alkitab menguraikan Roh Kudus adalah suatu pribadi, bukan hanya sebagai suatu daya kekuatan. Roh Kudus berkata-kata, tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 7, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Roh Kudus berkata-kata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus. Roh Kudus memohon, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus menyaksikan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus memimpin. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus memberi komando. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Roh Kudus membimbing, tetapi apabila Yesus datang, Roh Kudus yaitu Roh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus menetapkan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Ia adalah Allah. Dari Alkitab sudah diterangkan tanpa pengecualian sifat-sifat itu adalah sifat dari Allah sendiri. Roh Kudus kekal, itu berarti tidak pernah ada suatu saat di mana dia tidak ada. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Ia maha kuasa. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus maha ada.
Ia berada di mana-mana pada saat yang sama. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 7. Roh Kudus Maha Tahu, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Roh Kudus disebut Allah, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukannya hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Roh Kudus adalah pencipta. Roh Kudus pertama disebut di Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam surat Paulus di Kolose, di mana ia menulis tentang kebenaran Yesus yang luar biasa, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu